Singkat cerita, Zichu mendatangi rumah arak dan bertemu dengan Dingning. Tentu saja Dingning mengenal Zichu yang merupakan anak raja negara Heng. Namun di sini, Zichu mengganti namanya dan mengubah identitasnya sebagai anak raja. Dingning yang mengetahui semua kebenaran itu memilih untuk diam dan berpura-pura tidak tahu. Kedatangan Zichu ke sana untuk lebih kenal dan dekat dengan Dingning yang ia anggap sebagai anak yang berbakat di negara Heng dan mengajaknya untuk berteman. Tidak hanya itu, Zichu mengajaknya pergi ke Gunung Lu karena di sana terdapat pertemuan antar negara yang pastinya sangat seru apabila dilewatkan. Mendengarkan hal itu, tentu saja Dingning langsung menyetujuinya. Lalu di saat malam hari, Moyang datang menemui Dingning. Di sana ia mengajaknya ke Gunung Wu untuk mendapatkan sebuah benda yang bernama akar bodi, yang berguna untuk memperkuat tubuhnya agar bisa mempelajari jurus dan ilmu di dalam lukisan sobek. Dingning menolak ajakan tersebut karena ia hendak pergi ke Gunung Lu esok hari. Namun Moyang tetap memaksa, karena Dingning sudah berjanji akan membantunya. Dan lagi pula, ia sudah memberikan kekuatan ilmu kabut hitam yang kini berada di tangannya. Dingning akhirnya mau tidak mau menuruti perkataan dari Moyang. Saat masuk ke dalam, Mawar menyadari kalau peta palsu yang mereka dapatkan dari Bambang memiliki kesamaan dengan peta perguruan pedang Bashan milik Jinmeng, dan ia bersama Bai berencana melewati jalur rahasia agar bisa masuk ke dalam penjara air. Dingning memintanya untuk berhati-hati karena saat ini ia tak bisa menemaninya pergi karena ia memiliki urusan tersendiri saat ini. Keesokan harinya, Moyang menjemput Dingning untuk segera pergi. Sesaat Dingning meminta Moyang untuk mengizinkan temannya untuk ikut pergi bersamanya karena mereka berdua juga hendak pergi ke Gunung Lu. Moyang menerimanya dan berkata mereka harus menemaninya terlebih dahulu ke Gunung Wu sebelum pergi ke Gunung Lu. Di lain sisi, Pauji saat ini telah kembali ke negara Xian. Ia memberikan sujud kepada ibunya dan bertanya kemana ayahnya saat ini. Sang ibu menjawab kalau ayahnya hendak pergi ke Gunung Lu untuk menghadiri pertemuan antar negara. Mendengarkan hal tersebut, Pauji meminta dirinya untuk ikut ke sana untuk menjaga sang ayah di dalam pertemuan itu. Karena pertemuan antar negara sering terjadi konflik. Ia takut ayahnya tidak akan kembali dengan selamat. Melihat keinginan dari Pauji, sang ibu pun mengizinkannya pergi. Di lain tempat, Mawar menemui pengawas Ye. Ia memberikan informasi kalau wanita dari negara Li telah tewas dan Bai juga mengalami luka saat ini. Pengawas Ye menanyakan kondisi Dingning saat ini. Mawar menjawab kalau Dingning baik-baik saja dan saat ini sedang pergi bersama Moyang untuk pergi ke Gunung Wu untuk mendapatkan akar bodi. Pengawas Ye sangat terkejut mendengarkannya karena yang ia tahu Moyang orang yang sangat licik dan jahat. Mawar berkata saat ini Dingning sedang bersama dengan Zichu yang hendak pergi ke Gunung Lu. Pengawas Ye semakin khawatir karena Zichu adalah anak dari Raja Heng. Mawar memintanya untuk tetap tenang karena ia yakin Dingning bisa menjaganya dengan selamat. Saat ini, di Gunung Wu telah terdapat seseorang yang merupakan raja negara Xian, ayah dari Pauji. Ia juga berencana untuk mendapatkan akar bodi yang dimana ia bisa menggunakan akar bodi tersebut untuk menambah kekuatannya sebelum menghadiri acara pertemuan antar negara nantinya. Dari kejauhan, Moyang bersama Dingning dan Zichu melihat adanya raja negara Xian yang telah menunggu di depan gerbang goa karena gerbang tersebut terbuka setahun sekali. Tak lama kemudian, gerbang telah terbuka. Moyang dengan sengaja menolak mereka berdua.
Alhasil, Ding Ning bersama Zichu masuk ke dalam goa tersebut. Setelah itu, Mo Yang juga menghalangi jalan dari pasukan negara Xian, dan ia juga masuk ke dalam goa itu. Melihat hal tersebut, Raja Negara Xian menyuruh pasukannya memanggil pasukan yang lainnya agar datang ke sana, karena ia hendak merebut akar Bodhi setelah Mo Yang mendapatkannya nanti. Ternyata Mo Yang sengaja membawa Ding Ning karena ia tahu Ding Ning merupakan orang yang cerdik yang bisa membantunya mendapatkan akar Bodhi. Di sana terdapat 6 lubang goa, dan mereka pun mulai memasuki satu persatu lubang goa tersebut. Namun anehnya, mereka hanya mengitari tempat itu saja dan kembali ke tempat semula. Ding Ning yang cerdik mencoba menandai tempat yang sudah mereka lewati. Setelah puas berkeliling, tetap saja mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dan Ding Ning melihat tanda yang ia buat berada di sana. Ia pun menyadari kalau goa tersebut terdapat ilusi yang bisa membuat mereka kebingungan. Mo Yang seketika menjadi sangat marah dan menghancurkan akar-akar yang bergelantungan. Di luar, Raja Negara Xian beranggapan kalau mereka yang berada di dalam tidak akan mampu mendapatkan akar Bodhi, karena di dalam goa tersebut terdapat ilusi dan asap beracun yang tak mungkin bisa ditembus, dan ia yakin mereka pasti akan tewas di dalam. Akibat dari ulah Mo Yang yang menghancurkan akar-akar di sana, hal tersebut menimbulkan sebuah kepulan asap beracun yang dapat mematikan satu persatu indera di tubuh mereka. Alhasil, Zichu yang menghirup asap tersebut menjadi buta, sedangkan Mo Yang terkena luka dalam dan indera perasanya menjadi hilang. Mo Yang yang licik mengancam Ding Ning untuk menjadi pembuka jalan dan berada di depan, karena asap itu masih belum hilang. Apabila ia berada di depan, otomatis ia bisa tewas. Ding Ning yang sudah menyadari kalau dirinya sedang dimanfaatkan sedari awal menuruti perintahnya. Sesaat ia menutup mata Zichu yang telah buta agar bisa menjadi tenang. Saat berjalan, mereka pun akhirnya menemukan keberadaan akar Bodhi, dan seketika Zichu pingsan di tempat karena sudah menghirup asap beracun, dan seluruh inderanya saat ini telah tidak berfungsi. Karena Ding Ning pada dasarnya memiliki penyakit hawa panas yang berlebihan, asap racun tersebut tidak berefek kepadanya. Mo Yang mencoba mengambil akar Bodhi dan menjadi sangat senang, namun seketika akar Bodhi berubah wujud menjadi butiran cahaya. Ia yang tak mau kehilangan kesempatan memakan cahaya itu satu persatu. Namun justru ia keracunan dan mengalami sesak yang membuat ia sulit bernafas.
Dingning mencoba melihat tempat tersebut dan menyadari kalau yang dimakan oleh Moyang bukanlah akar bodi yang asli, melainkan sebuah racun. Sesaat ia teringat di saat ia melakukan ujian di Akademi Gua Bayang. Konsep itu pun ia lakukan untuk memecahkan segel di sana. Dan pada akhirnya, ia yang berhasil menemukan akar bodi yang asli. Di luar gerbang goa, seketika terbuka, dan Raja Negara Xian bersama pasukannya segera masuk ke dalam. Melihat Dingning yang berhasil mendapatkan akar bodi, Moyang berusaha merebutnya. Namun ia dengan mudah dikalahkan oleh Dingning menggunakan jurus ilmu sutra 9 maut yang sangat melegenda. Namun aksinya dilihat langsung oleh Raja Negara Xian, yang pada akhirnya rahasia mengenai Dingning yang merupakan penerus dari Jinmeng telah diketahui. Dingning memintanya untuk menjaga rahasia tersebut karena ia hendak membalaskan dendam kepada Raja Heng mengenai kematian gurunya. Raja Xian tentu saja menjaga rahasia itu karena ia juga sangat membenci Raja Negara Heng. Dingning meminta Raja Xian untuk mengobati luka yang diterima oleh Zichu agar bisa kembali pulih. Setelah disembuhkan, sesaat Raja Xian menanyakan mengenai akar bodi saat ini. Dingning menjawab kalau akar bodi telah dimakan oleh Moyang yang telah ia bunuh. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Pengawas Ye bersama Mawar mendatangi tempat perguruan pedang Bashan yang terlihat sangat tidak terawat. Mereka hendak melewati ruang rahasia untuk bisa masuk ke dalam penjara air. Karena ruang rahasia perguruan pedang Bashan terhubung ke dalam penjara air. Setelah masuk ke dalam ruang rahasia, mereka pun mulai menelusuri goa tersebut. Namun sesaat mereka menyadari kalau aliran air di dalam goa bukanlah sebuah air, melainkan sebuah minyak. Mereka pun memadamkan api agar tempat itu tidak meledak. Mereka berdua pun hendak kembali karena sangat bahaya kalau meneruskan perjalanan. Karena tempat itu banyak jebakan yang telah disiapkan dan mereka menyadari kalau jebakan itu pasti disiapkan oleh Suan. Karena Suan tidak ingin pengawas Ye ikut terlibat dalam misi penyelamatan Guru Liu di dalam penjara air. Di lain sisi, kereta yang dipakai oleh Dingning untuk pergi ke Gunung Lu sesaat dihentikan oleh pasukan negara Heng. Zichu lalu keluar untuk menunjukkan dirinya. Seketika semua pasukan tunduk hormat kepadanya. Dingning yang memang tahu kalau Zichu adalah anak Raja Heng juga berpura-pura terkejut yang seakan-akan ia tidak tahu.